Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas bikin bangkrut kerajaan. Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja sedang dalam perjalanan untuk menghibur dirinya. Ia berjalan dengan dikawal oleh beberapa prajurit istana. Ketika melewati sebuah kebun yang luas, ia melihat Abu Nawas sedang menanam sebuah pohon. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendekatinya. "Abu Nawas, apa yang sedang kau tanam?" tanya Baginda Raja. "Pohon zaitun yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja terheran-heran. Ia pun kembali bertanya, "Mengapa tidak pohon yang lain saja, Abu Nawas?" Abu Nawas membalas, "Memangnya kenapa, Paduka?" Baginda Raja menyahut, "Ya tidak apa-apa sih, cuman setahu saya pohon zaitun tidak akan berbuah kecuali setelah berusia 30 tahun. Apa mungkin 30 tahun ke depan kau masih hidup?" tanya Baginda Raja. Tanpa ragu Abu Nawas menjawab, "Ketahuilah wahai Paduka yang mulia, orang-orang yang hidup sebelum kita juga melakukan hal yang sama. Mereka menanam pohon zaitun dan kita yang memetik buahnya. Karena itu sudah sepantasnya kita menanam pohon zaitun untuk orang-orang yang hidup setelah kita, agar mereka bisa memetik buahnya." Jawaban tersebut membuat Baginda Raja tertegun. Ia sangat memuji dan kagum atas perbuatan Abu Nawas. Karena tindakannya ini, Abu Nawas diberi hadiah sebesar 1000 dinar. Tentu saja Abu Nawas senang sekali menerimanya. Ia pun kembali berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka yang mulia, sebagaimana yang engkau katakan bahwa pohon zaitun tidak akan berbuah kecuali setelah 30 tahun. Akan tetapi engkau bisa melihat sendiri bahwa pohon yang aku tanam ini langsung berbuah tepat setelah ia ditanam." Sekali lagi ucapan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertegun, dan untuk kedua kalinya Abu Nawas diberi hadiah 1000 dinar. Abu Nawas pun kembali mengeluarkan kata-kata bijaknya, "Wahai Paduka yang mulia, pohon zaitun manapun tidak akan pernah berbuah kecuali hanya sekali dalam setahun. Akan tetapi pohonku ini telah berbuah 2 kali hanya dalam beberapa saat." Maka semakin kagumlah Baginda Raja dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Ia kembali memberi hadiah 1000 dinar kepadanya. Pada akhirnya, Baginda Raja segera menyudahi percakapannya dengan Abu Nawas. Ia pun berkata kepada para pengawalnya, "Ayo kita tinggalkan tempat ini. Bila kita tinggal lebih lama di tempat ini, seluruh simpanan khas kerajaan akan habis karena ucapan Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Sudah berulang kali Baginda Raja membujuk Abu Nawas untuk menjadi hakim, mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja sebagai hakim. Kalau sampai tidak datang, kau dan keluargamu akan saya usir dari Baghdad," ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. "Wahai suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaannya, daripada kita harus diusir dari sini," kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. "Sungguh keterlaluan Paduka Raja, ia telah berlaku sewenang-wenang," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak jadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nuraninya.
Ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. "Wahai istriku, kau jangan khawatir, besok aku akan ke istana untuk jadi hakim," tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Esok paginya pergilah ia ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan, Baginda Raja bertanya, "Hei Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak sebagai hakim atau menerima menjadi hakim?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Saya siap menjadi hakim Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku," perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asyik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. "Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya." Selepas kepergian orang itu, tak lama berselang, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai, ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan kau ceritakan itu sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini bagaimana sih? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kau luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Ah, Paduka, yang kau ucapkan itu memang benar adanya," ujar Abu Nawas. "Payah. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur. Keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak jadi diangkat menjadi hakim. Kisah selanjutnya. Diceritakan, Baginda Raja menunjuk gubernur baru untuk ditugaskan di kota Baghdad. Orangnya memang adil dan bersih dari perbuatan korupsi, tapi sayangnya dia punya sifat pemarah. Apabila dia melakukan sesuatu dan tidak berhasil, maka anak buahnya yang akan jadi sasaran amukan amarahnya. Bahkan kepada masyarakat biasa pun dia suka memarahinya tanpa tahu apa kesalahannya. Pernah suatu kali sang gubernur jalan-jalan ke pasar untuk menyidak para penjual yang tidak jujur. Tanpa sengaja saat ia sedang berjalan di tengah pasar, kakinya tersandung batu dan terjatuh. Sang gubernur langsung menyalahkan orang-orang di sekitar. Ia memarahinya dan membentak-bentaknya. Watak pemarahnya inilah yang membuat orang-orang ingin membalas perilaku sang gubernur. Mereka lalu mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Gubernur baru kita sangat keterlaluan. Dia seenaknya saja memarahi orang. Padahal dia sendiri yang salah karena tidak hati-hati. Kalau sampai hal ini terulang, kami tak segan-segan untuk menghajarnya," kata mereka. "Kalian jangan gegabah, dia itu gubernur kepercayaan raja. Nanti kalian bisa dihukum," tutur Abu Nawas. "Tapi kami tidak terima bila dibentak-bentak di depan khalayak ramai. Kami juga punya harga diri Abu Nawas," ujar mereka. "Tapi bukankah dia gubernur yang bersih dan adil?" tanya Abu Nawas. "Iya betul, dia memang gubernur yang bersih dan amanah. Tapi watak pemarahnya itu yang bikin kami kesal," jawab mereka. "Baiklah, serahkan masalah ini padaku.
Aku akan bicarakan dengan gubernur, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sang gubernur yang juga suka berburu mengajak beberapa anak buahnya pergi ke hutan. Tentu saja mereka menolak ajakan tersebut. Mereka takut menjadi sasaran kemarahannya. Ada yang beralasan tidak enak badan dan berbagai macam alasan lain. Karena tidak ada yang mau menemani, membuat sang gubernur menjadi emosi. Saat ia hendak meluapkan amarahnya, tiba-tiba datanglah Abu Nawas untuk menyampaikan keluhan warganya. "Wahai Abu Nawas, kebetulan sekali kamu datang. Anak buahku pengecut semua," kata sang gubernur. "Memangnya kenapa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Masa diajak berburu ke hutan tapi tak ada yang berani? Untung saja kamu datang. Aku ingin mengajakmu berburu, Abu Nawas. Bukankah kamu juga sering diajak raja berburu? Ayo kita berangkat sekarang, Abu Nawas," ajak sang gubernur. Terpaksa Abu Nawas menurutinya. Maka pergilah mereka berdua ke hutan belantara yang banyak terdapat hewan buruan. Sesampainya di sana, sang gubernur melihat burung ada bertengger di atas dahan. Ia pun langsung membidik dan memanahnya. Sayang, anak panah meleset dari sasaran. Sang gubernur menjadi emosi dan menyalahkan Abu Nawas. "Sialan kamu, Abu Nawas. Gara-gara kamu mengguncang tanganku, anak panahnya jadi meleset," bentak sang gubernur. "Tapi Tuan, saya berada di belakang Anda jauh dari tangan Anda," jawab Abu Nawas. Tidak lama berselang, seekor rusa melintas di hadapan mereka. Kemudian sang gubernur berusaha memanahnya, tetapi sekali lagi gagal. Dia marah dan kembali menyalahkan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau memang pembawa sial. Aku tidak bisa memanah karena kau mengganggu pikiranku," bentak sang gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Maafkan saya, tapi kan saya berada di belakang Tuan, dan Tuan sama sekali tidak melihat saya. Masa bisa sampai mengganggu pikiran Tuan?" balas Abu Nawas. Sang gubernur semakin kesal dengan jawaban Abu Nawas. "Cukup. Diam kau Abu Nawas, jangan coba menyangkal. Aku tahu kau selalu berada di belakangku, tapi untuk menyulitkanku," hardik sang gubernur. Dengan bijaksana Abu Nawas berkata, "Saya sengaja selalu berada di belakang Tuan, tetapi bukan untuk menyulitkan Tuan. Saya berada di sana justru untuk melindungi Tuan dari orang-orang yang ingin membunuh Tuan. Karena watak Tuan yang suka marah dan menyalahkan orang tanpa sebab." Mendengar jawaban cerdik Abu Nawas, sang gubernur pun tersenyum. Dalam hati, sang gubernur mengakui, ia mudah menyalahkan dan memarahi orang. Tapi semua itu hanya melampiaskan kekesalan semata, bukan marah yang sebenarnya. "Lalu siapa yang harus aku salahkan?" tanya sang gubernur. "Oh, itu gampang Tuan. Nanti kalau kita pulang, Tuan lihatlah ke cermin. Itu adalah sasaran yang tepat untuk Tuan salahkan. Tuan bebas membentak dan memarahi sepuas hati," celetuk Abu Nawas. Seketika sang gubernur langsung tertawa. Sejak saat itu, sang gubernur meminta Abu Nawas untuk menjadi penasehatnya. Abu Nawas dan sapi yang sangat apes. Diceritakan Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang menghasilkan pundi-pundi uang cukup banyak. Karena itulah ia tidak ingin kebunnya dimasuki oleh maling. Bahkan ia juga tidak terima bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Abu Nawas tak segan-segan memukulnya, siapapun itu. Setiap pagi, Abu Nawas mengurusi kebunnya sampai menjelang siang. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba saja ia melihat ada seekor sapi memasuki kebunnya. Yang lebih mengejutkan lagi,
sapi tersebut dengan asyiknya memakan daun-daunan dan semua tanaman yang ada di kebun. Tentu saja, hal ini membuat Abu Nawas jengkel. Ia pun lalu mengambil ranting pohon yang cukup besar dan panjang. Ia berlari mengejar sapi tersebut. Melihat ada ancaman datang, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Abu Nawas bertambah jengkel karena si sapi tak kunjung keluar dari kebunnya. Yang ada malah hampir semua tanamannya rusak akibat terinjak-injak oleh sapi tersebut. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah. Akibat kejadian itu, Abu Nawas sangat menaruh dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun sampai seminggu, sapi itu tak kunjung muncul kembali. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas pulang dari kebunnya. Ia berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak. Dan gerobak tersebut ternyata ditarik oleh sapi yang tempo hari merusak kebunnya. "Nah, ini dia sapinya. Kali ini kau tidak bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas segera saja mengambil ranting dan memukul sapi tersebut berulang-ulang. Si sapi hanya bisa pasrah. Ia tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei Abu Nawas, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. Abu Nawas bukannya malu tapi malah ikut-ikutan marah. "Jangan ikut campur. Ini urusanku dengan sapi ini. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Si petani hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukulnya, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar gila," gerutu si petani. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Mantra pengusir roh jahat. Entah karena apa, mungkin karena Baginda Raja bermimpi buruk. Hingga pada pagi harinya, Baginda Raja merasa khawatir karena mendengar dari mimpinya bahwa roh-roh jahat akan datang mengganggu pada tanggal 1 Muharram. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas dan memintanya untuk menuliskan mantra yang bisa mengusir roh-roh jahat tersebut. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Tanggal 1 Muharram nanti, istana ini akan diganggu oleh roh-roh jahat. Aku ingin kamu menulis mantra yang bisa mengusir mereka, Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan serius. Awalnya Abu Nawas tak menanggapi permintaan rajanya itu, tapi daripada menyangkalnya dengan logika dan nalar, Abu Nawas akhirnya mengikuti jalan pikiran Baginda Raja. Dengan kecerdikannya, ia tersenyum dan kemudian menjawab, "Baiklah Paduka, saya akan menulis mantra tersebut. Tapi karena ini bukan sembarang mantra, jadi saya butuh beberapa bahan khusus untuk menulisnya Paduka." Baginda Raja penasaran kemudian bertanya, "Apa saja yang kau butuhkan Abu Nawas?" Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Saya butuh selembar kertas putih, sebatang pena dengan tinta merah, dan segelas air zam-zam Paduka." Baginda Raja segera memerintahkan pelayannya untuk membawa semua yang diminta oleh Abu Nawas. Setelah semua bahan tersedia, Abu Nawas mulai menulis mantra tersebut dengan sangat serius. Dia menulis beberapa kata yang tidak dimengerti oleh siapapun, termasuk Baginda Raja. Setelah selesai menulis, Abu Nawas meneguk segelas air zam-zam dan kemudian menyemburkannya ke mantra itu.
Kemudian ia memberikan kertas tersebut kepada Baginda Raja dan kemudian ia berkata, "Paduka, mantra ini sangat kuat. Letakkan kertas ini di depan pintu istana pada malam tanggal 1 Muharram Paduka, maka roh-roh jahat tidak akan berani mendekat." Baginda Raja merasa lega dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Pada tanggal 1 Muharram, Baginda Raja meletakkan kertas mantra tersebut di depan pintu istana, seperti yang disarankan oleh Abu Nawas. Semalam penuh Baginda Raja tak bisa tidur, karena dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif tentang roh-roh jahat itu. Terus berlanjut hingga pagi tiba. Baginda Raja sangat penasaran apakah mantra tersebut berhasil. Dia lalu memanggil Abu Nawas untuk menanyakan hasilnya. "Abu Nawas, aku telah meletakkan mantra itu di depan pintu istana seperti yang kamu katakan. Apakah roh-roh jahat itu sudah pergi?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan kemudian berkata, "Oh, jelas Paduka, tidak ada roh jahat yang berani mendekati istana ini Paduka." Baginda Raja pun merasa puas. Tapi timbul rasa penasarannya tentang mantra ajaib itu. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Kamu hebat Abu Nawas, tapi aku penasaran, mantra apa sebenarnya yang kau tulis itu?" Abu Nawas tersenyum lebar dan kemudian menjawab, "Paduka, saya menuliskan mantra yang sangat menakutkan bagi roh-roh jahat. Mantra itu bertuliskan pajak akan dinaikkan." Baginda Raja pun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Bukan hanya roh jahat kalau begitu, bahkan manusia pun takut dengan mantramu itu." Semua orang di istana itu tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas. Mereka mengakui kecerdikan dan humor Abu Nawas yang selalu berhasil mengatasi situasi dengan cara yang tak terduga. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat Baginda Raja berjalan-jalan menyusuri kota, ia melihat Abu Nawas tengah menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Baginda Raja lalu menghampirinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku sedang merenungi kehidupan ini Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menceritakan tentang dahsyatnya siksa neraka bagi orang-orang yang lalai. Seketika Baginda Raja menangis hingga air mata membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah dengan mata hati kuburan para pemimpin sebelum kamu. Itu adalah peringatan besar. Mereka telah melewati waktu yang lama berada di dalam istana. Mereka dengan mudahnya berfoya-foya serta mendapat kenikmatan, kebanggaan, dan kegembiraan. Sangat disesalkan dan menyedihkan perbuatan buruk mereka itu, dan sangat memalukan. Namun mereka tak sempat memperbaikinya karena sudah terlanjur meninggal dunia. Ketahuilah wahai Paduka, bahwa cepat atau lambat kita juga akan mati mempertanggungjawabkan perbuatan kita." Tutur Abu Nawas menasehati. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja semakin gelisah. "Lalu apa yang harus aku lakukan supaya Allah senang kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Berbuatlah apa-apa yang menyenangkan makhluk-makhluk Allah," jawab Abu Nawas. "Apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan makhluk-makhluk Allah?" tanya Baginda Raja kembali. "Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Apa yang kau anggap tidak layak bagimu, janganlah kau anggap layak bagi orang lain. Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas. Berikan jawaban yang baik. Buktikan bahwa kau benar-benar ingin bermurah hati dan memberikan keputusan yang adil.
Jawab Abu Nawas. Kau benar Abu Nawas, kau telah memberiku nasihat yang baik. Aku akan melunasi hutang-hutangmu. Balas Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, hutang yang dibayar dengan hutang tak akan pernah terlunasi. Sebab apapun yang ada di bawah kekuasaanmu adalah harta rakyat. Lebih baik kau berikan kepada rakyatmu dan janganlah menolongku. Tukas Abu Nawas. Kalau begitu, maka mintalah sesuatu yang lain dariku, ujar Baginda Raja. Permintaanku adalah agar kau mengikuti nasihatku. Tetapi sungguh menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras, sehingga nasihatku tidak berpengaruh padamu. Kata Abu Nawas sambil pergi berlalu meninggalkan Baginda Raja. Abu Nawas menjadi gila. Seperti hari-hari biasa, setelah selesai menunaikan sholat subuh, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan mencari kayu di hutan. Namun naas menimpanya saat ia menebang pohon, bajunya sobek terkena dahan ranting. Ketika ia sudah mendapatkan banyak kayu, ia bingung harus langsung menjualnya ke pasar atau pulang dulu untuk ganti baju. Kalau aku pulang dulu, pasar sebentar lagi akan tutup. Dan aku tak bisa menjualnya hari ini, pikir Abu Nawas. Karena pada hari itu ia sedang membutuhkan uang, terpaksa ia ke pasar dengan mengenakan baju yang robek. Setibanya di pasar, ia pun langsung menjual semua kayu bakarnya. Alhamdulillah, hari ini aku mendapatkan rezeki yang lumayan, kata Abu Nawas bersyukur. Lebih baik aku istirahat dulu, badanku terasa capek sekali, kata Abu Nawas melanjutkan. Kemudian ia duduk di teras pasar sambil memainkan kepingan uang emas hasil dari jualan kayu bakarnya. Tak berselang lama, lewatlah seorang penipu di hadapannya. Melihat penampilan Abu Nawas dengan baju sobek dan kumal, ia mengira Abu Nawas adalah orang gila. Maka terbesitlah niat jahat pada diri si penipu. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. Hai kawan, sedang apa di sini? Kata si penipu berbasa basi. Mendapat pertanyaan demikian, Abu Nawas menjawab sekenanya. Lagi mainin kepala raja, jawab Abu Nawas sekenanya. Maksudnya bagaimana? Tanya si penipu kebingungan. Kau tak lihat, bukankah kepingan ini gambarnya kepala raja? Jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, bertambah yakinlah si penipu bahwa Abu Nawas adalah orang gila. Dalam hati ia berkata, semua kepingan uang memang bergambar raja, baik uang emas maupun uang perak. Berarti orang gila ini tidak tahu uang. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk memperdayai Abu Nawas. Hai kawan, aku juga punya banyak kepingan bergambar raja. Kalau kau mau, kau boleh menukarnya. 1 kepingan punyamu aku tukar dengan 2 kepingan punyaku. Dengan begitu kan kepinganmu bertambah banyak, ujar si penipu. Ia pun lalu menyodorkan beberapa kepingan uang perak di tangannya. Melihat itu, Abu Nawas menatap tajam si penipu. Dasar manusia licik, dia kira aku tidak bisa membedakan mana uang emas dan mana uang perak, batin Abu Nawas. Menyadari dirinya akan ditipu, Abu Nawas malah sengaja mengerjainya. Baik, aku setuju, tapi ada syaratnya, kata Abu Nawas. Apa syaratnya? Katakan saja, balas penipu kegirangan. Ia mengira tipuannya kali ini akan membuahkan hasil. Syaratnya adalah kau harus merangkak sejauh 5 meter, jawab Abu Nawas. Si penipu agak heran dengan permintaan aneh itu. Kenapa harus merangkak? Tanya si penipu penasaran. Karena aku rindu dengan keledaiku. Dia telah lama mati meninggalkanku, jawab Abu Nawas berpura-pura. Oh, jadi kau rindu dengan keledaimu? Jangan khawatir, aku akan obati kerinduanmu itu, balas si penipu.
Tanpa menunggu lama, penipu pun melakukan apa yang diinginkan Abu Nawas. Ketika ia berjalan merangkak, Abu Nawas mengikutinya dari belakang sambil berteriak kepada orang-orang di pasar. "Lihatlah keledai baruku, dia bukan hanya penurut tapi juga pintar. Dia bisa membedakan mana kepingan uang emas dan mana kepingan uang perak." Orang-orang yang mendengar teriakan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si penipu yang mengetahui dirinya sedang dikerjai, segera bangkit berdiri dan berlari meninggalkan kerumunan orang-orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ketika Abu Nawas hendak ke rumah Abu Jahil, di tengah jalan ia berpapasan dengan beberapa pengawal istana. "Wahai Tuan Abu, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Ada yang ingin saya sampaikan," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada hal penting apa?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka memberitahu bahwa hari ini Abu Nawas diperintah Baginda Raja untuk datang menghadap ke istana. Abu Nawas pun bingung, karena hari ini ia sudah berjanji akan membantu Abu Jahil membetulkan genteng rumahnya yang bocor. Tapi kalau ia menolak perintah tersebut, bisa-bisa Baginda Raja akan menghukumnya. Namun, Abu Nawas adalah tipe orang yang selalu menepati janji. Ia pun memilih membantu Abu Jahil daripada menemui Baginda Raja. Akhirnya ia menemukan solusi supaya tidak perlu datang ke istana tanpa mendapatkan hukuman sang raja. Ia lalu berkata kepada para pengawal bahwa dirinya tidak bisa menghadap sang raja karena ada suatu alasan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun mengucapkan bela sungkawa dan pergi berlalu dari hadapan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat. "Terima kasih Abu Nawas, kau sudah berkenan mau membantuku," kata Abu Jahil. "Iya nih, padahal tadi ada utusan istana menyuruhku untuk menghadap Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana? Apakah kau tak jadi membantuku?" tanya Abu Jahil dengan nada kecewa. "Jangan khawatir, aku sudah janji sama kamu, tidak mungkin aku ingkari. Aku terpaksa menolak sang raja," jelas Abu Nawas. "Kau serius Abu Nawas? Apa kau tidak takut dihukum?" tanya Abu Jahil cemas. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, "Sudah, tak perlu kau risaukan. Ayo aku bantu betulkan gentengmu." Melihat sikap Abu Nawas yang sangat peduli membuat Abu Jahil merasa terharu. Ia pun menyesali sikapnya yang selama ini selalu memusuhi Abu Nawas. "Ternyata kau adalah kawan yang baik Abu Nawas. Kau rela menolak perintah raja hanya demi untuk membantuku," batin Abu Jahil. Tak terasa air mata Abu Jahil menetes membasahi pipi. "Hai Abu Jahil, mana tangganya?" teriak Abu Nawas dari luar. Abu Jahil segera bergegas mengambil tangga dan memberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun naik ke atap dan mulai membetulkan genteng. Tidak berapa lama datanglah tetangga Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, turunlah sebentar. Ada hal penting yang ingin aku katakan," teriak tetangganya. Terpaksa Abu Nawas menghentikan pekerjaannya dan turun ke bawah menghampiri tetangganya. "Ada apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin pinjam uang Abu Nawas," jawab tetangganya. Abu Nawas pun menjadi kesal. "Kenapa tidak kau bilang saat aku masih di atas?" tukas Abu Nawas. "Aku malu kalau ada orang lain yang mendengar," balas tetangganya. Tanpa memberi jawaban, Abu Nawas kembali naik ke atap dan melanjutkan pekerjaannya. Tetangganya ini pun menjadi bingung dan kembali berteriak. "Bagaimana Abu Nawas?" tanyanya. "Naiklah ke atas, akan aku beri jawaban," jawab Abu Nawas. Ketika ia sudah sampai di atap, ia kembali bertanya, "Bagaimana Abu Nawas?
aku ingin pinjam uang kepadamu." Sambil membetulkan genteng, Abu Nawas menoleh ke arahnya. "Aku tidak punya uang," ucap Abu Nawas. "Kenapa tidak kau katakan saat aku masih di bawah?" kata tetangganya merasa kesal. "Aku malu kalau ada orang lain yang mendengar bahwa aku sedang tidak punya uang," jelas Abu Nawas. Dengan perasaan kecewa, tetangganya ini turun ke bawah dan pergi berlalu. Singkat cerita, setelah pekerjaannya selesai, Abu Nawas pun dipersilahkan makan dan diberi upah oleh Abu Jahil. "Makasih ya Abu Nawas, kau telah bersedia menolongku," kata Abu Jahil. "Iya, sama-sama," jawab Abu Nawas. Ketika sedang asyik-asyiknya menikmati makanan, Abu Jahil melihat dari jendela beberapa utusan istana berjalan menuju ke arah rumahnya. "Hai Abu Nawas, sepertinya ada orang-orang istana hendak kemari. Sembunyilah, pasti mereka sedang mencarimu," kata Abu Jahil memberitahu. "Bukan aku yang harus sembunyi, tapi kamu yang harus sembunyi," balas Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas? Kenapa aku?" tanya Abu Jahil heran. "Begini, tadi pagi waktu aku menolak dipanggil ke istana, aku beralasan kawanku yang bernama Abu Jahil meninggal. Ayo cepat sembunyi sebelum mereka melihatmu," ucap Abu Nawas. "Jadi tujuan mereka datang kemari untuk melayat jenazahku?" tanya Abu Jahil. "Iya benar, ayo cepetan sembunyi," perintah Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas, sudah aku bela-belain sampai menangis karena terharu dengan pengorbananmu. Ternyata kau masih saja berbuat usil padaku," kata Abu Jahil geram. Menjahit lumpang batu. Sosok Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang sangat cerdik. Kerap kali tingkahnya membuat sang raja tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas memang sering ditantang oleh sang raja untuk melakukan hal yang sangat sulit. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan sang raja itu. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak? Pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama, Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Hingga akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi, dari sekian banyak usulan para menterinya itu, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. "Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya," ujar Baginda Raja merasa tak puas. "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lumpang batu yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya," kata salah satu menteri itu. Mendengar salah satu usulan menterinya itu, Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus juga. Aku setuju dengan ide kamu. Nah, sekarang cepat panggil Abu Nawas kemari," perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas baru untukmu Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas kembali.
Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah menjadi dua. Nah, saya ingin kamu menjahit lumpang batu itu agar menyatu kembali, tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja itu, sontak saja tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Nawas, kamu kok malah bengong? Saya kasih kamu waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman. Gertak Baginda Raja. Sekarang kamu pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini, kata Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu, saya akan jahit lumpang batu milik Baginda, jawab Abu Nawas. Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang? Bentak Baginda Raja. Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu juga Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman, meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya, Raja Harun ar-Rasyid dan orang gembel. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid terjadi kemarau panjang yang berlangsung selama 1 tahun, yang berdampak pada krisis ekonomi. Penduduk kelaparan lantaran paceklik, hampir-hampir negeri itu mengalami kehancuran. Akhirnya penduduk bersepakat untuk melakukan sholat istisqa. Namun beberapa kali sholat istisqa dilaksanakan, hujan yang diinginkan tak kunjung turun. Hingga pada suatu ketika, saat mereka berkumpul di tanah lapang, tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua. Pakaiannya compang-camping, penampilannya kumal dan kusut perawakannya. Ia membawa 2 anak perempuan yang wajahnya berseri-seri dan bersih. Keduanya sangatlah pemalu. Kemudian salah satu warga menghampiri lelaki tua tersebut dan mengucapkan salam. Lelaki tua itu pun membalasnya. Lalu lelaki tua yang berpenampilan gembel berkata di hadapan orang-orang yang berkumpul, "Untuk apa kamu sekalian berkumpul di tempat ini?" Mereka menjawab, "Wahai orang tua, kami keluar ke padang pasir ini untuk berdoa kepada Allah, agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Tapi sampai saat ini Allah belum berkenan mengabulkan doa-doa kami." Lelaki tua itu kembali berkata,
Adakah Allah pergi dari Madinah meninggalkan kalian sehingga kalian keluar ke padang pasir ini untuk memohon kepadanya? Apakah kalian tidak mendengar firman-Nya? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah Maha melihat kepada apapun yang kalian lakukan. Setelah kejadian itu, cerita tentang laki-laki berpakaian gembel sampai juga ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau pun berkata, "Ini adalah perkataan seorang kekasih Allah." Kemudian Khalifah memerintahkan para pengawal agar mencari lelaki tua tersebut dan dihadapkan kepadanya. Singkat cerita, datanglah lelaki tua itu ke istana. Khalifah pun segera menyambutnya, menjabat tangannya dan mempersilahkan duduk di sampingnya. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepadanya, "Wahai orang tua, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami, supaya engkau mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah." Mendengar permintaan rajanya, laki-laki tua itu hanya tersenyum. "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingin aku doakan kepada Tuhanku?" tanya laki-laki tersebut. "Iya, doakanlah kami," jawab Khalifah Harun ar-Rasyid. Lelaki tua tersebut lalu memerintahkan sang khalifah untuk mengumpulkan semua rakyatnya dan menyuruhnya sholat taubat 2 rakaat. Setelah semua perintahnya selesai dilaksanakan, lelaki tua itu berdiri di tengah tanah lapang dan menjalankan sholat 2 rakaat. Ketika selesai salam, ia memegang kedua anak perempuannya dari sisi kiri dan sisi kanan. Lalu ia membentangkan tangannya seraya berdoa. Doa-doa yang diucapkan terdengar aneh, jarang diketahui oleh orang-orang. Tapi belum selesai ia berdoa, tiba-tiba langit tertutup awan gelap yang menimbulkan guntur serta kilat. Kemudian turunlah hujan dengan lebatnya. Khalifah Harun ar-Rasyid beserta seluruh penduduk sangat gembira dan saling berucap rasa syukur. Sampai-sampai mereka tak menyadari bahwa lelaki tua dan kedua anak perempuannya sudah tidak berada di tempatnya. 3 hari kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan beberapa pengawal untuk kembali mencari lelaki itu. "Carilah orang itu dan bawakan ke hadapanku," perintah Khalifah Harun ar-Rasyid kepada para pengawal istana. Awalnya mereka sangat kesulitan karena lelaki tua yang dicarinya tidak berada di rumahnya. Tapi setelah dicari ke berbagai tempat, akhirnya mereka menemukannya. Lelaki tua tersebut terlihat sedang bersujud di tengah padang pasir dengan didampingi kedua anak perempuannya yang berdiri tepat di samping ayahnya. Para pengawal istana ini pun menunggu lelaki tua itu selesai dalam sujudnya. Akan tetapi setelah ditunggu cukup lama, ia masih saja dalam keadaan bersujud. Mereka pun lalu bertanya kepada kedua anak perempuannya, "Mengapa ayahmu tidak mengangkat kepalanya?" Kedua putrinya menjawab, "Kebiasaan ayahku ketika sujud kepada Allah tidak mengangkat kepalanya sampai 3 hari." Sontak hal ini membuat mereka terkejut. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke istana. Ketika hal ini disampaikan kepada Raja Harun ar-Rasyid, seketika ia menangis seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, aku memohon dan bertawasul kepadamu dengan kehormatan orang-orang soleh, agar engkau memberikan pemberian kepada kami." Demikianlah kisah Raja Harun ar-Rasyid dengan lelaki tua yang berpenampilan gembel. Abu Nawas dan pohon anggur. Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istananya. "Abu Nawas, saya ingin kamu membawa saya ke kebun anggur yang paling indah di Baghdad dalam waktu 3 hari. Jika kamu gagal, kamu akan dihukum." Abu Nawas bingung karena musim dingin telah tiba.
dan semua kebun anggur pasti sudah kering dan tidak ada buahnya. Bagaimana mungkin ada kebun anggur yang indah di musim ini? Namun dengan cepat ia menciptakan sebuah ide. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah cermin kecil di tangannya. Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya, "Abu Nawas, di mana kebun anggur yang kamu janjikan?" "Tuanku, hamba mohon Anda untuk melihat ke dalam cermin ini," jawab Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid melihat wajahnya sendiri di dalam cermin itu. "Ini apa, Abu Nawas?" tanyanya dengan marah. "Tuanku yang mulia, kebun anggur yang paling indah adalah kebun yang ada di dalam hati seorang pemimpin yang adil. Bila hati Tuan penuh dengan kebaikan, maka kebun anggur di dalamnya pasti akan indah dan subur," jawab Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan membebaskannya dari hukuman, bahkan memberinya hadiah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.